Bila kamu bisa mencintai seseorang tanpa syarat, tanpa alasan, kamu bisa mulai memahami kasih tanpa pamrih dari Tuhan untukmu. Jika setan itu tidak pernah putus asa untuk memasukkan kita ke dalam neraka, bagaimana mungkin kamu boleh berputus asa untuk masuk ke dalam surga? Jika tanganmu pendek untuk membalas kebaikan seseorang, maka panjangkan lisanmu untuk selalu mendoakannya. Ketika aku mendengar orang bicara atas nama Islam dengan bahasa yang kasar dan caci maki, aku bersyukur kepada Allah tidak memahami Islam lewat lisan mereka. Kebencian di hatimu untuk orang lain selalu kelemahan. Menilai niat orang lain adalah hak Tuhan saja. Kamu tidak boleh memiliki hak ini, dan ini adalah perilaku yang buruk dengan Tuhan. Seranganmu terhadap pribadi orang yang berbeda denganmu tidak menunjukkan benarnya pendapatmu, sebagaimana itu juga tidak membuktikan salahnya pandangan orang yang berbeda denganmu. Justru terkadang itu menunjukkan kelemahan dirimu. Kalimat la ilaha illallah menyatukan kita semua. Orang yang mencintai Allah tidak akan pernah membenci siapapun, termasuk orang kafir sekalipun. Lebih dari itu, dia juga tidak akan membenci saudara-saudaranya se-Islam, meskipun sebagian mereka telah mengkafirkan dirinya. Saudara-saudaraku, janganlah sedikit pun kalian membenci mereka. Orang yang benar dan jujur dalam mencintai Allah dan Rasul-Nya tidak akan pernah membenci. Cintailah mereka, cintailah kebaikan untuk mereka. Berdoalah untuk mereka, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami dan kepada mereka yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kepada kami rezeki untuk mengikutinya, dan juga perlihatkanlah kepada kami semua bahwa yang salah itu adalah salah, dan berikanlah kami rezeki untuk menjauhinya. Ria adalah tanda kosongnya hati seseorang dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hatimu bisa penuh dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa kau butuh orang lain melihat amal perbuatanmu? Apakah kamu puas jika mereka melihat amalanmu? Apakah kamu puas jika mereka mengetahui apa yang kamu perbuat? Jika kamu berdusta dengan alasan bahwa kamu telah didustai orang lain, atau menzolimi dengan alasan kamu telah dizolimi oleh orang lain, maka berhati-hatilah bahwa kezaliman sedang mengetuk pintu hatimu. Kita sering mendengar kalimat mati di jalan Allah, tetapi ada apa dengan hidup di jalan Allah? Hidup di jalan Allah lebih sulit jihadnya, lebih berat cobaannya, dan lebih panjang kesulitannya. Apalagi di zaman fitnah. Barang siapa yang hidup di jalan Allah, maka dia akan mati di jalan Allah. Jangan memandang sebelah mata orang yang berbuat maksiat. Jangan merasa kita lebih bermartabat dibandingkan dengan mereka. Kita cela perbuatan maksiat mereka, bukan orangnya. Mereka tidak boleh kita anggap rendah dan tercela. Kita juga tidak boleh sombong kepada mereka. Boleh jadi suatu malam ia dilihat Allah, lalu menjadi seorang wali yang dicintai Allah, sementara amalmu yang tidak seberapa karena engkau sombongkan dihapus Allah, dan engkau jadi tak punya apa-apa. Bahkan boleh jadi imanmu dicabut dan engkau tidak diterima lagi untuk menghadapnya. Nauzubillahi min zalik. Guru-guru kita mengajarkan bahwa ketika kita dipuji oleh seseorang, sementara kita merasa belum layak menerima pujian tersebut, maka sebaiknya kita mengucapkan amin. Tujuannya adalah agar pujian tersebut bisa kita jadikan doa.